Jika kebanyakan selebriti berstatus istri seperti Olla Ramlan, Natalie Holscher, Roro Fitria, dan Nadia Mulya menjadi pihak yang menggugat cerai, maka hal itu tidak berlaku bagi Dewi Persik. Pemilik goyang gergaji itu punya prinsip, akan menuruti kemauan suaminya. Sayangnya, prinsip itulah yang membuat DP selalu menjadi pihak yang digugat cerai. Setelah 3 kali gagal mengarungi bahtera perkawinan, benarkah DP sulit move on dari kegagalan pernikahan? Lalu mengapa Ronald Surapraja kekeh tidak mau berbagi harta gonogini kepada Seruni Purnamasari? Dan benarkah hingga malam tahun baru 2023, Roro Fitria tidak mengizinkan Andri Irawan, sang mantan suami, untuk bertemu Baby Sultan, putra sematawayang mereka? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya, Maria Andromeda, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Jika jodoh, maut, dan rezeki sudah digariskan oleh Yang Maha Menentukan, harusnya tidak ada netizen yang protes, apalagi nyinyir pada pasangan selebriti yang bercerai. Toh pernikahan mereka yang menjalani, bahagia dan derita mereka yang rasa, bukan orang lain, apalagi netizen yang hanya memandang dari kulit luarnya saja. Tapi begitulah wajah media sosial dan hiburan kita, diwarnai oleh pujian dan hujatan netizen. Sejumlah selebriti yang bercerai pada tahun 2022 sudah kenyang dicemooh netizen. Tapi artis adalah manusia biasa juga, kesabaran mereka ada batasnya. Contohnya Dewi Persik. Kala pernikahan ketiganya dengan Angga Wijaya berakhir pada Juli lalu, DP dikecam habis-habisan. Padahal pemilik nama indah Dewi Muria Agung ini sudah menyatakan bahwa dirinya sudah berusaha mempertahankan pernikahan. Namun suaminya tetap menempuh jalan halal yang dibenci Tuhan. Dewi Persik! Ada pengen yang mami ucapkan mungkin mau ya? Saya orangnya nggak pernah bermain-main dalam hubungan aja, saya tidak bermain-main. Asik. Benar, saya tuh orangnya serius. Kalau misalkan mau main-main ya nggak sama saya, makanya saya cari suami. Nah begitupun juga gagal dalam sebuah hubungan juga bukan saya yang ingin gagal. Dari dulu saya nggak mau pacaran. Kamu suka sama aku, ayo nikah. 5 tahun menikah dengan Angga Wijaya menjadi pernikahan terlama yang diretas DP. Karena pernikahannya dengan sesama pedangdut pada tahun 2005 silam hanya bertahan 3 tahun. Rekor pernikahan tersingkat yang dicetak DP adalah 1 tahun, yaitu saat ia menikah dengan Aldi Taher pada periode 2008 sampai 2009 silam. 3 pernikahan yang gagal itulah yang memicu haters Winarsih dari Blitar dan Rose dari Medan menghujat DP sebagai wanita yang seolah tidak punya akhlak. Walhasil, DP melaporkan Winarsih ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sedangkan haters Rose ia laporkan ke Polres Depok, Jawa Barat atas dugaan pencemaran nama baik. Dan dia juga bilang bahwa perempuan tidak baik karena saya menikah berkali-kali, ya kan? Jadi bukan janda terhormat. Saya bilang sama dia, saya janda terhormat dong Bu. Kan saya bercerai, saya bukan selingkuh loh. Saya bercerai juga masalah KDRT. Saya bercerai juga masalah suami saya nipu saya. Jadi kalau misalkan saya bercerai 3-tiganya ini, kecuali saya selingkuh duluan atau saya KDRT, maksudnya tuh menyiksa suami saya, terus yang ketiga saya mungkin matre ngambilin duit suami saya, mungkin saya tidak pantas bilang saya janda terhormat. Saya bilang gitu. Gak ada Bu yang kepingin jadi janda. Apapun Allah kasih ujian, mudah-mudahan aku bisa lulus, itu aja. Karena manusia kan gak mungkin gak diujian. Saya juga kepengen loh menikah sekali seumur hidup. Masih cantik bak gadis 20-an di usianya yang sudah 36 tahun, rasanya bukan perkara sulit bagi DP untuk memikat kumbang-kumbang baru. Tapi bagaimana prediksi pakar metafisika terkait kisah asmara DP di tahun 2023 ini? Benarkah ada tipe laki-laki yang harus dijauhi DP?
Seperti inilah penglihatan mata batin Ki Kusumo yang memprediksi karir dan kisah asmara DP. Janda-janda di tahun 2023. Tahunnya tahun beranak ya, tahun air, tahun kesuburan, tahun beranak. Jadi harusnya kalau dilihat dari tahunnya banyak yang nanti akan ketemu jodoh, kemudian membina rumah tangga dan beranak. Begitu pula juga dengan DP. Tetapi yang jelas calon-calon di antara mereka sudah ada semuanya. Tipe cowok itu kan tentu tiap orang berbeda. Tiap orang juga punya gaya dan cara sendiri. Kalau ditanya seperti apa, tentu mereka punya pertimbangan, punya cara dan cerita yang masing-masing. Karena pengalaman mengajarkan pada mereka seperti apa yang ini, seperti apa yang itu. Ya tentu yang tidak baik jangan dideketin, yang baik ya dideketin. Jika DP sudah 3 kali cerai, Roro Fitria baru pertama kali mengawali debutnya sebagai janda. Roro yang menggelar resepsi pernikahannya dengan Andri Irawan pada 29 Desember 2021, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-32, sudah menggugat cerai Andri pada 14 September 2022 lantaran mengaku diselingkuhi, mengalami KDRT, dan penelantaran ekonomi. Kang Mas Papa yang menjadi panggilan sayang Roro kepada Andri ternyata hanya gimmick di depan wartawan saja. Sebab sebelum menikah resmi pun hubungan Roro dan Andri sudah tidak baik. Roro terpaksa meminjamkan mas kawin dan menutupi biaya resepsi karena kadung malu pada masyarakat dan Habib yang menjodohkan mereka. Tapi setelah 9 bulan berumah tangga, tepatnya 2 minggu setelah baby Sultan lahir, Roro menggugat cerai Andri. Event kemarin ada beberapa cobaan dari Allah SWT. Nyai bersyukur bisa lolos ujian dari Allah SWT dan bersyukur kemarin putusannya Nyai menang dan alhamdulillah juga akte cerainya sudah keluar. Untuk tahun ini sebenarnya pelajaran hidup buat saya gitu lah, karena masuk di lingkungan yang emang public figure, yang istri saya kebetulan ya istilahnya Nyai dari public figure. Cuma ya sepanjang jalan saya bilang tadi bahwa jodoh mau rezeki itu urusan Allah, ya udah saat ini Allah akhiri jodoh saya sampai Nyai sampai itu mungkin pasti ada hikmah di balik ini semua. Itu dia, kalau dari Nyai sendiri sih ya sebenarnya masih trauma ya Mas, karena tahun lalu bertepatan di ulang tahun Nyai kan Nyai sengaja menggelar pesta akad resepsi yang sakral, yang sangat hikmat dan juga mewah, semuanya kan dari effort Nyai ya. Nah itu Nyai sangat masih trauma. Ya kalau saya lihat sih, kalau lihat dari garis ya kayak Roro Fitria, dia terlalu masih mikir ya. Kelihatannya masih panjang, ada pertimbangan-pertimbangan mungkin berkaitan masa lalu begitu. Tapi benarkah hingga akhir tahun 2022, Andri belum membayar uang mut'ah dan masa idah kepadanya? Saat merayakan ulang tahunnya yang ke-33 29 Desember lalu, Roro mengungkapkan unek-uneknya. Kalau masalah independen nggak independen ya itu alhamdulillah. Coba Mas bayangkan, kalau misalnya seorangnya itu tidak independen, bagaimana nasib baby Sultan? Karena sampai dengan sekarang tidak ada tanggung jawab sepeser pun. Even kemarin Hakim sudah memutuskan ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan, note and note itu sejumlah nominal itu tidak ada sepeser pun yang dibayarkan. Waktu diputusan kan udah ditentukan, tinggal realisasi. Tapi kayak nafkah itu kan waktu diputusan itu kan saat dilihat sebenarnya dengan kemampuan kita ya sebenarnya. Karena kan saya bilang saat ini bisnis saya ini lagi dibilang goyah ya, benar-benar saat goyah pas habis nikah sampai saat ini benar-benar parah. Makanya alhamdulillah ya ini hikmahnya, saya tahun depan insya Allah lah bisa lebih besar lagi. Buat anak kita ngapain ngitung sih itu kalau saya. Kalau misalnya Allah mengijabahi, Nyai selalu berdoa agar supaya dipertemukan jodoh yang benar-benar tepat. Ya sebagai pendamping hidup Nyai, sebagai bapak yang benar-benar sayang, tanggung jawab, nggak kayak kemarin. Yang pasti kita berharap Allah ampuni dosa-dosa gue pribadi, mantan istri saya gitu kan. Untuk hal yang 1 tahun ini kita lakuin mungkin banyak hilaf, banyak salah, dan mudah-mudahan di tahun awal nanti di 2003 akan membuka lebaran baru yang mungkin hubungannya jauh lebih baik daripada ini. Karena kan saya nggak tahu juga, ada beberapa orang yang udah
cut jodohnya sampai sini, tiba-tiba ternyata Allah maha membolak-balikan hati manusia. Ternyata tahun depan gue masih jodoh lagi, makanya nggak tahu. Jika perceraian Roro Fitria dan Andri Wijaya tidak dipanaskan oleh rebutan harta gono gini, perceraian presenter Ronald Surapraja dengan Seruni Purnamasari berbuntut panjang karena keduanya mengajukan kasasi. Ronald selaku penggugat cerai mengajukan kasasi pada Jumat 23 Desember 2022. Sedangkan pihak Seruni mengajukan memori kasasinya ke Mahkamah Agung pada 28 Desember lalu. Dari pernikahan dengan Ronald, Seruni beroleh 2 anak, laki-laki dan perempuan. Wanita yang dinikahi Ronald pada 25 Mei 2008 itu menuntut nafkah anak 2 kali lipat dari yang dikabulkan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, yaitu 20 juta per bulan untuk 1 anak. Kenapa Mbak Runi ini kemudian mengajukan kasasi? Karena apa yang dimintakan, yang digugat balik oleh Mbak Runi itu tidak semua dikabulkan. Pertama, perihal nafkah anak ya. Nafkah anak itu Mbak Runi minta 20 juta. Nah, kenapa 20 juta? Sebenarnya angka ini adalah angka kesanggupan Pak Ronald sendiri. 20 juta per anak yang kemudian dituangkan di dalam permohonannya gitu. Kemudian kedua ada nafkah iddah dan mut'ah ya. Nafkah iddah itu selama 3 bulan dari yang semula 30 juta kalau tidak salah. Kemudian kami minta agar dikembalikan ke permohonan yang Pak Ronald tulis sendiri, yaitu 450 juta. Selain nafkah anak, Seruni juga meminta pembagian harta gono gini terkait 1 buah rumah mewah di kawasan Tangerang Selatan, 2 mobil dan 2 motor yang diklaim pihak Seruni sebagai harta yang didapat selama pernikahan, bukan harta bawaan. Sejumlah tanah gitu ya di Tangerang Selatan gitu. Kemudian ada 2 mobil, ada Mercy sama Nissan. Kemudian ada 2 motor begitu ya. Harta gono gini sebenarnya hampir semua kemudian dibagi 2 ya, kecuali rumah yang selama ini ditempati bersama. Nah, ini kemudian yang Mbak Runi keberatan karena tanah dibeli itu sebelum perkawinan, betul ya. Itu artinya tanah itu bukan harta gono gini, tapi kemudian bangunan ini dibangun saat perkawinan. Kami bisa membuktikan ada IMB yang itu tahunnya, tanggalnya itu tanggal setelah perkawinan. Proses yang dilakukan pengadilan dan kisah nyatanya itu tentu satu hal yang berbeda. Tetapi kalau kita lihat dari sisi pengadilan, tentu sisi manusia ya. Dari sana mungkin kita bisa lihat pertimbangannya itu kelihatannya punya dasar yang kuat, sehingga nanti pada saat diajukan juga kelihatannya Ronald menang. Tahun 2022 seolah melanjutkan kisah kelam pesinetron Ratu Rizky Nabila yang bercerai dari pesepak bola Alfat Fatir pada 2021 silam. Setelah setahun menjanda, 26 November 2022 lalu, Nabila menikah dengan pesepak bola asal Libya Ibrahim. Bedanya kali ini Nabila baru menikah di bawah tangan. Namun saat pernikahan mereka baru berjalan 2 hari, Nabila baru sadar kalau pernikahan sirinya dengan Ibrahim tidak patut diresmikan secara hukum negara. Nabila merasa pernikahannya dengan Ibrahim lebih menyakitkan karena ia merasa ditipu oleh suami keduanya itu. Lantas, apa kata Nabila terkait netizen yang menyebut dirinya sebagai pencetak rekor pernikahan siri tersingkat? Kayaknya banyaknya netizen mikirnya saya sama Alfa 3 hari nikah. Saya sama aku nyebut namanya aja males loh. Ya, yang itu juga nikah siri. Padahal kan aku sama Alfat menikah siri karena aku tidak percaya tunangan. Makanya nikah siri dan nikah negara 2 minggu kemudian, which is ditepatin. Biarpun selama perjalanannya tidak mengenakan. Makanya aku masih lebih respect dengan ayahnya Nio daripada yang ini. Aku nyebutnya namanya aja, gitu males. Jadi kalau misalnya ada netizen bilang tercepat, alhamdulillah.
Alhamdulillah masih dicepetin sama Allah, saya sadar. Daripada sebulan, mungkin saya udah ngandung anaknya terus nangis-nangis kali. Mungkin yang terlihat di beberapa konten aku tegar, barbar, mulai berani ngomong yang menyudutkan orang. Ya, di beberapa kesempatan aku dikasih platform tersebut. Dan kalau misalnya tadi kakak nanya itu, aku lebih nggak fokus ke sana sih kak. Karena sekarang aku lagi fokus dengan segala macam yang kemarin datang itu, gimana ya? Aku kehilangan fokus aku gitu loh kak. Kayak antara mau percaya, ini beneran kejadian ke aku nih, tapi nggak percaya. Tapi mau nggak mau mesti percaya gitu loh. Jadi yang kemarin itu buat aku kayak mimpi buruk aja gitu. Kasus perceraian itu di tahun lalu, di tahun 2002 dan tahun 2003 itu tidak menurun, tetap datar. Sama begitu-begitu aja. Tapi pernikahan di tahun 2023 lebih banyak. Yang beranak juga lebih banyak karena tahunnya tahun air dan kelinci. Karena sifat kelinci itu masuk berkeluarga, masuk dalam tanah, punya anak. Sifatnya seperti itu poinnya. Jadi di tahun ini nanti kalau yang sudah menikah cepat-cepat punya anak biasanya. Dua kali bercerai dalam 2 tahun bukanlah suatu kebanggaan bagi Nabila. Ia menganggap pernikahan keduanya sebagai mimpi buruk yang tak pernah terlintas di benaknya. Lantas, apa resolusi Nabila di tahun 2023 ini? Benarkah sebagai single parent, Nabila merasa tidak sanggup membesarkan Neo, putra sematawayangnya, tanpa seorang imam keluarga? Itu hidup-hidup naik, turun, disukain, nggak disukain, nggak apa-apa gitu. Biar biar 2023 itu menjadi tahun perbaikan yang buat aku. Halo pemirsa Barista, selamat merayakan tahun 2023 bersama keluarga. Semoga di tahun yang baru ini kita bisa mendapatkan hal-hal yang baru dan bisa belajar dari 2022.